Gerakan 30 September PKI atau disingkat G30S PKI, merupakan salah satu momen kelam dalam catatan sejarah Republik Indonesia. Meski telah lama terjadi, namun hingga kini, peristiwa ini masih menjadi tragedi paling kontroversial dan menyisakan banyak misteri yang melekat dalam ingatan bangsa Indonesia. Sekitar 450.000 hingga 500.000 jiwa melayang akibat dari peristiwa ini. Yang menjadi perhatian adalah ketika putra terbaik bangsa turut menjadi korban pembantaian kejam dalam peristiwa ini. Lantas bagaimana kronologi dari peristiwa G30S PKI hingga terjadinya peristiwa penculikan 6 jenderal dan 1 perwira tersebut? Berikut adalah penjelasannya yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Jika kalian belum menonton mengenai sejarah dari G30S PKI dan teori-teori di balik peristiwa ini, bisa kalian lihat videonya di deskripsi di bawah. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dengan klik like dan juga subscribe, karena akan ada banyak informasi menarik seputar edukasi dan sejarah lainnya. Kronologi penculikan. Peristiwa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, atau PKI, dan juga Resimen Cakrabirawa ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah ideologi negara menjadi paham komunis. Kronologi dari peristiwa G30S PKI, dimulai dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira TNI Angkatan Darat, oleh sekelompok pasukan Cakrabirawa yang bergerak dari lapangan udara menuju ke selatan Jakarta. Dikutip dari kronologi G30S PKI Kronik 65 oleh Kuncoro Hadi tahun 2017. Peristiwa ini terjadi dini hari 1 Oktober tahun 1965 atau pada malam 30 September tahun 1965. Pada pagi hari sekitar pukul 3. Komandan Satuan Tugas, Satgas, Pasopati, Letnan Infanteri Dul Arif membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Ke-7 jenderal yang menjadi target tersebut diantaranya Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo dan Abdul Haris Nasution. Namun karena AH Nasution berhasil lolos dan yang menjadi korban ke-7 adalah Letu Pierre S. Tendean. Kronologi penculikan Jenderal Ahmad Yani. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Regu Asisten Letnan 1 Mukijan, yang membawahi sekitar 1,5 kompi pasukan yang dibawa dengan 2 truk dan 2 bus. Mukijan kemudian membagi regu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama menjaga bagian belakang, kelompok kedua menjaga bagian depan rumah, dan kelompok ketiga yang dipimpin langsung oleh Mukijan serta Sersan 2 Raswad masuk ke dalam rumah. Mereka langsung berbincang-bincang dengan para pengawal Yani dan mengatakan bahwa ada pesan penting dari Presiden. Saat para pengawal lengah, mereka kemudian disekap dan senjatanya dilucuti. Saat Letjen Ahmad Yani muncul, Ruswad segera memberitahu bahwa Presiden Soekarno sangat membutuhkan Letjen Ahmad Yani sekarang juga. Yani kemudian minta izin untuk mandi dan berganti pakaian, namun permintaannya ditolak. Ketika Jenderal Ahmad Yani meminta izin untuk berganti pakaian juga ditolak. Akibatnya Ahmad Yani pun geram dan memukul salah seorang di antara mereka. Kemudian ia kembali ke kamar dan langsung menutup pintu kaca. Saat itulah, Raswad memerintahkan Sersan 2 Giadi untuk langsung menembaknya. 7 peluru menembus kaca hingga akhirnya membunuh Jenderal Ahmad Yani. Jenazah Letjen Ahmad Yani kemudian diseret dengan posisi badan dan kepalanya berada di lantai untuk dibawa ke lubang buaya. Kronologi penculikan MT Haryono. Kelompok Serka Boengkos yang terdiri dari 18 anggota Resimen Cakrabirawa yang diberi tugas langsung meluncur ke lokasi. Sekitar pukul 3:30 pagi, pasukan tersebut telah berada di kediaman Maijen MT Haryono di Jalan Prambanan. Maijen MT Haryono terbangun karena mendengar suara berisik dari pasukan Cakrabirawa. Oleh karena itu, MT Haryono yang telah menyadari hal buruk akan terjadi pada dirinya, kemudian menyuruh istri dan anak-anaknya untuk segera pergi ke halaman belakang. Sersan Boengkos dan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa kemudian mengetuk pintu rumah. Setelah pintu diketuk, terdengar jawaban dari dalam rumah yang mengatakan, "Kalau mau ketemu besok pagi saja di kantor jam 8 pagi, kata MT Haryono. Namun saat itu juga, Sersan Boengkos memutuskan langsung untuk mendobrak pintu depan rumahnya. Setelah pintu berhasil didobrak, ruangan di dalam rumah gelap karena semua lampu dimatikan. Seketika sekelebat bayangan bergerak. Kemudian Sersan Boengkos langsung menembakkan senjatanya ke arah sosok yang bergerak tersebut dan peluru tersebut seketika menewaskan MT Haryono.
Kemudian jenazahnya langsung dibawa oleh pasukan pimpinan Sersan Boengkos dan melempar jenazah tersebut ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Kronologi penculikan Maijen R. Suprapto. Pada 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4 pagi, pasukan yang ditugaskan untuk menculik Maijen R. Suprapto sampai di rumahnya. Pasukan ini terdiri dari 19 orang di bawah pimpinan Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. Saat itu, di rumah Maijen Suprapto tidak ada penjagaan. Regu penculik berangkat dengan sedikit personel menggunakan sebuah truk. Sebanyak 19 orang tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berjaga di sekeliling rumah. Salah satu kelompok kecil yang dipimpin Sulaiman berusaha masuk ke dalam rumah. Maijen Suprapto yang kebetulan malam itu tidak bisa tidur akibat giginya baru saja dicabut keluar rumah dengan hanya mengenakan sarung, sandal dan kaos oblong. Kopral II Suparman menyambut Suprapto dan mengatakan bahwa Presiden ingin segera bertemu. Suprapto tidak diizinkan untuk berganti pakaian dan langsung saja dibawa ke dalam truk untuk dihabisi dan dibawa ke lubang buaya. Kronologi penculikan Maijen S. Parman. Pasukan penculik telah datang di rumah Maijen S. Parman di Jalan Serang, pada 1 Oktober 1965, pukul 4 pagi. Terdapat sekitar 20 orang tentara yang ditugaskan untuk melakukan penculik datang. S. Parman dan istrinya yang sedang terjaga langsung keluar menuju halaman. Pada mulanya, S. Parman dan istrinya menduga telah terjadi sebuah perampokan di rumah tetangganya. Ia pun langsung bertanya pada sekelompok pasukan Cakrabirawa atas apa yang terjadi. Kemudian pasukan tersebut berkata kalau mereka diperintahkan oleh Presiden untuk menjemput Maijen S. Parman. Ditemani oleh kelompok utama pasukan, Parman kemudian masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. S. Parman mengira, jika dirinya akan ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Sambil berganti pakaian, S. Parman membisikkan pesan kepada istrinya agar segera menghubungi Letjen Ahmad Yani. Namun, perintah tersebut terdengar oleh pasukan penculik. Sehingga pasukan Cakrabirawa tersebut merampas telepon di rumah tersebut dan pergi membawa Maijen S. Parman ke lubang buaya. Kronologi penculikan Brigjen D.I. Panjaitan. Pasukan penculik pergi ke kediaman D.I. Panjaitan dengan 2 truk yang terdiri dari pasukan Resimen Cakrabirawa dan Yon 454 Diponegoro yang berjumlah sekitar 50 orang. Pasukan ini tiba sekitar pukul 4 pagi di kediaman D.I. Panjaitan. Di Jalan Hasanuddin, Blok M, Kebayoran Baru. Rumah Panjaitan terdiri dari 2 lantai dengan kamar tidur yang berada di atas. Setelah tiba di rumah Panjaitan, pasukan penculik kemudian membuka pagar rumah dengan paksa. Dilaporkan, pasukan penculik memaksa seorang pembantu untuk menunjukkan letak kamar tidur D.I. Panjaitan. Kerabat dekat Panjaitan yang tinggal di pavilion kecil dekat rumahnya, Albert Naiborhu dan Victor Naiborhu mengetahui suara pasukan penculik. Setelah itu, mereka bergegas mempersiapkan senjata api yang dimaksudkan untuk melawan pasukan penculik. Namun nahas, kedua kerabat Panjaitan tersebut tertembak terlebih dahulu. D.I. Panjaitan kemudian diancam bahwa semua keluarganya akan dibunuh apabila tidak turun. Panjaitan yang telah berganti seragam militer, kemudian turun dari lantai 2. Setelah turun, di halaman rumahnya, Panjaitan dipukul dan ditembak oleh pasukan penculik hingga tewas seketika. Jenazah D.I. Panjaitan kemudian dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya, tempat di mana semua jenderal dikumpulkan. Kronologi penculikan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Satu regu yang bertugas menculik Brigjen Soetojo Siswomiharjo sampai di tempat kediamannya di Jalan Sumenep sekitar pukul 4 pagi. Sersan Mayor Surono yang ditugaskan untuk memimpin regu ini berhasil melumpuhkan para penjaga satu persatu. Kelompok utama regu ini berhasil membujuk Brigjen Soetojo untuk membuka pintu kamarnya dengan alasan menyampaikan surat dari Presiden Soekarno. Brigjen Soetojo kemudian membuka pintu tersebut dan langsung diringkus. Kemudian tangannya diikat, matanya ditutup dan langsung dibawa ke dalam truk untuk kemudian dibawa ke lubang buaya. Kronologi penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pasukan pimpinan Juhurub sampai di rumah Jenderal H. Nasution pada 1 Oktober 1965 sekitar pukul 4 pagi. Rumah H. Nasution berada di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Regu yang dipimpin seorang tentara dengan pangkat pembantu Letnan II, ini memiliki kekuatan yang cukup besar, karena membawa sekitar 100 pasukan yang datang dengan 3 truk, 1 power wagon dan sebuah gas. Lokasi rumah H. Nasution berdekatan dengan rumah milik Wakil Perdana Menteri Dr. Johannes Leimena. Saat sampai di lokasi, seorang penjaga rumah milik Leimena, anggota Brimob Ajun Inspektur Karel Satswit Tubun terlebih dahulu dihabisi oleh pasukan penculik.
Mengetahui ada suara di luar, istri Nasution yang terbangun langsung keluar kamar. Tapi langsung kembali ke kamar, mengunci pintu, sambil memberitahu pada suaminya. Sang istri berbisik pada Nasution mengatakan bahwa ada pasukan Cakrawirawa di luar dan melarang sang suami keluar. Nasution kemudian membuka pintu kamar, mengecek keadaan, dan saat pintu dibuka, tembakan menyasar ke arahnya. Anak Ahana Nasution yang lain, Yanti juga ikut terbangun, kemudian ia keluar dan lompat jendela menuju ke ajudan Nasution, Letnan 1 Pierre Tendean. Nasution yang merasa terkepung kemudian melarikan diri dengan melompat pagar rumah ke pekarangan rumah duta besar Irak. Meskipun ia terluka di bagian kaki namun ia berhasil lolos. Sedangkan Letu Pierre Tendean ditangkap oleh pasukan penculik yang mengira ia adalah sosok Jenderal Nasution dan segera membawanya ke lubang buaya. Demikian sejarah mengenai kronologi terjadinya penculikan 6 jenderal dan juga 1 perwira yang menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, akibat perbedaan dan konflik yang menjadi misteri dari tragedi G30 SPKI yang sebenarnya. Semoga peristiwa ini tidak pernah terulang dan almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.